Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekarang kita akan masuk kepada pembahasan bahasa Arab kita, yaitu tentang qawaid. Qawaid yaitu kaedah bahasa. Yang sekarang kita akan menjelaskan tentang fi'il mudhari. Ya, fi'il mudhari, fi'lu mudhari. Apa itu fi'il mudhari? Fi'il mudhari adalah kata kerja. Kata yang menunjukkan pekerjaan, yang menerangkan suatu kegiatan atau aktivitas pekerjaan yang dilakukan untuk masa sekarang atau masa yang akan datang. Jadi fi'il mudhari berupa kata kerja yang menunjukkan kegiatan, aktivitas atau pekerjaan. Dia nanti mempunyai arti untuk yang masa sekarang, untuk yang dikerjakan sekarang, atau untuk yang dikerjakan yang akan datang. Maka dia nanti punya arti sedang atau akan di dalam arti fi'il mudhari tersebut. Nanti bisa kita lihat di dalam contohnya. Adapun dalam bahasa Arab, sebuah fi'il atau kata kerja, fi'il itu artinya kata kerja, kata yang menunjukkan pekerjaan, akan mengalami namanya perubahan-perubahan, atau dalam bahasa Arabnya perubahan-perubahan itu namanya tasrif. Sesuai apa perubahannya tersebut? Dengan zaman atau waktu. Ya. Yang disebabkan apa? Ada fa'ilnya atau pelaku pekerjaan. Fa'il itu artinya pelaku pekerjaan. Karena setiap pekerjaan itu pasti ada yang mengerjakannya. Itulah namanya fa'il. Yang mengerjakan pekerjaan tersebut itulah namanya pelaku pekerjaan, atau dalam bahasa Arabnya disebut fa'il. Ya. Contoh, nahnu berarti kami pelakunya, fa'ilnya. Kami. Jadi dia yang mungkin kami itu ya yang akan mengerjakan. Huwa dia yang akan mengerjakan. Ana saya yang akan mengerjakan. Anta kamu yang akan mengerjakan nanti. Ini namanya fa'il. Nahnu, huwa, ana, anta itu namanya fa'il atau pelaku pekerjaan, orang yang akan melakukan pekerjaan, ya. Dan ini yang bersifat zahir, domir atau kata ganti yang berupa fa'il, pelaku pekerjaan yang sifatnya zahir, atau bisa juga dia berupa nama orang seperti Zaid, Ahmad, atau Fatimah, ya, Zainab misalnya. Itu termasuk ya, nama orang itu juga namanya fa'il atau pelaku pekerjaan yang melakukan suatu pekerjaan. Dan fi'il mudhari ini juga nanti bisa dimasuki dengan huruf mudhara'ah, huruf-huruf yang khusus masuk ke dalam fi'il mudhari, yaitu hurufnya ada 4: alif, nun, ya, dan ta. Alif, nun, ya, dan ta. Dan kalau kita baca, kita sambungkan ana itu. Untuk mudah menghafalkan, kita ingat ana itu. Artinya huruf alifnya, nunnya, ya, dan ta. Dan huruf yang 4 ini daripada huruf mudhara'ah, huruf-huruf yang khusus masuk ke fi'il mudhari, merupakan domir juga, pengganti daripada nahnu, huwa, ana, dan anta, yang nanti dia akan bergandeng huruf-huruf ini dengan kata kerja atau fi'il atau kata kerja yang masuk ke dalam fi'il mudhari tersebut. Nah, contoh, nahnu gantinya dengan nun nanti. Makanya di sini katanya nakra'u. Nunnya itu yang diambil. Ya. Nahnu itu artinya kami. Maka kalau kita mengucapkan kata kerjanya dari kata qara'a, kita tambahkan nun, berarti nakra'u. Maka artinya kami sedang atau akan membaca. Kalau huwa, yaitu artinya dia, untuk laki-laki. Kalau nahnu untuk kami, baik laki-laki maupun perempuan. Kalau huwa untuk laki-laki saja. Maka dia kata gantinya nanti bergandeng dengan fiilnya pakai ya. Yakra'u, dia akan atau sedang membaca. Ya-nya itu bermakna dia, nunnya bermakna
kami. Ya. Pengganti daripada huwa kalau ya. Kalau nun pengganti daripada nahnu. Adapun yang berikutnya ana, saya. Kalau kita mau mengucapkan saya sedang atau akan membaca ditambah alif, digandengkan dengan fiilnya. Aqra'u, saya akan atau sedang membaca. Alifnya itulah yang bermakna saya. Terus kalau anta, kamu, berarti ditambah tak, digandengkan dengan fiilnya. Taqra'u, kamu sedang atau akan membaca. Jadi taknya itu bermakna kamu. Kalau alif bermakna saya. Kalau ya bermakna dia. Kalau nun bermakna kami. Kalau nun pengganti nahnu. Ya pengganti huwa. Alif pengganti ana. Ta pengganti anta. Seandainya anta ini nggak ada, ana nggak ada, huwa nggak ada, nahnu nggak ada, dia langsung kita baca seperti ini. Naqra'ul Quran, artinya sama. Kami akan atau sedang membaca Al-Quran. Yaqra'ul Qur'ana, dia sedang atau akan membaca Al-Quran. Aqra'ul Qur'ana, saya akan membaca atau saya sedang membaca Al-Quran. Taqra'ul Qur'ana, kamu akan membaca atau kamu sedang membaca Al-Quran. Karena sedang atau akan itu menunjukkan masa sekarang dan yang akan datang. Pekerjaan untuk yang sekarang dan pekerjaan yang akan datang. Makanya ada makna sedang atau akan di dalam fiil-fiilnya ini tadi, yaitu berupa fiil mudhari. Ya. Kita baca lagi sekali lagi. Nahnu naqra'ul Qur'ana, kami sedang atau akan membaca Al-Quran. Huwa yaqra'ul Qur'ana, dia sedang atau akan membaca Al-Quran. Ana aqra'ul Qur'ana, saya sedang atau akan membaca Al-Quran. Huwa yaqra'ul Qur'an, dia sedang atau akan membaca Al-Quran. Ana aqra'ul Qur'ana, saya sedang atau akan membaca Al-Quran. Anta taqra'ul Qur'ana, kamu sedang atau akan membaca Al-Quran. Inilah kalimat berupa fi'il mudhari. Dan masih banyak, ini cuman berupa kalimat qara'a. Ada juga yaktubu berupa menulis. Kataba yaktubu, kalau kita ganti jadi naktubu, kami sedang atau akan menulis. Yaktubu, dia sedang atau akan menulis. Aktubu, saya sedang atau akan menulis. Taktubu, kamu sedang atau akan menulis. Ini namanya fi'il mudhari. Ya. Adapun yang berikutnya fi'il mudhari ini bisa berubah lagi maknanya kalau ditambah huruf yang lain, yaitu berupa huruf la. Huruf la. Ya, ditambah huruf la. Tujuannya apa? Nanti ditambah huruf la untuk menyatakan bentuk negatif dari sebuah kalimat, ya. Dari fi'il tadi, dari fi'il mudhari'nya ditambah la, ya, ditambah kata la nanti sebelum fi'il atau kata kerja dari fi'il mudhari'nya tersebut, maka dia bermakna nanti tidak. Ya, contoh bisa kita lihat sini. Asalnya kan kayak di atas contohnya, taghsilu, kamu sedang akan mandi. Kamu sedang atau akan mandi. Karena pakai tak dia, kamu. Taghsilu, kamu sedang atau akan mandi. Kemudian ditambah la, artinya tidak. Berarti kamu tidak sedang atau akan mandi fil hammam. Jadi anta, kamu, la taghsilu, tidak akan atau tidak sedang mandi fil hammam, di kamar mandi. Nah, terus yang berikutnya, ana la azhabu, saya tidak akan pergi atau saya tidak sedang pergi
ilal madrasah, ke sekolah. Karena azhabu itu sedang atau akan pergi. Taghsilu sedang atau akan mandi. Ditambah la artinya tidak. Ya, kita ulangi lagi. Anta la taghsilu fil hammam. Kamu tidak sedang mandi atau kamu tidak akan mandi fil hammam, di kamar mandi. Ana la azhabu. Saya tidak akan pergi atau saya tidak sedang pergi ilal madrasah. Terus yang berikutnya, la al-abu. Saya tidak akan bermain atau saya tidak sedang bermain kurratal qadami, sepak bola, fisahah, di halaman. Ya, jadi tinggal ditambah la artinya tidak. La-nya itu arti tidak. Digandingkan dengan fi'il mudhari seperti contoh di atas. Ya, la al-abu, saya tidak sedang bermain atau saya tidak akan bermain kurratal qadam, sepak bola, fisaha, di halaman. Mudah-mudahan pelajaran bahasa Arab ini bisa kita pahami tentang fi'il mudhari. Ya. Dan mudah-mudahan kita baca terus sampai kita paham, ya, sehingga kita bisa nanti berbahasa Arab, ya, walaupun sedikit demi sedikit. Hakadha minni, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.